Sebelum menyimak kisah lengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Anandya, seorang santriwati asal Tuban yang baru saja lulus dari pesantren Kiai Saridin, mengalami penolakan dari berbagai perusahaan di kota karena ia bersikeras mempertahankan hijabnya. Sementara peluang kerja sesuai keahliannya menuntut pelepasan hijab tersebut. Suatu sore, ia duduk di pelataran pesantren dan merenungi nasibnya, lalu berkata kepada diri sendiri, jika memang tak ada pekerjaan di sini, mungkin bekerja sebagai TKW di Arab Saudi bisa menjadi pilihan terbaik untuk saat ini. Kiai Saridin memanggil Anandya ke ruang tamu pesantren, lalu menasihatinya agar tetap tabah dan selalu mengingat bahwa Allah akan menolong hambanya yang berusaha dengan jalan yang halal. Dengan penuh hormat, Anandya menyampaikan rencananya kepada sang kiai, yang menanggapinya dengan berkata, "Pergilah nak, namun jangan lupa singgah dan meminta bantuan Fauzan, muridku yang kini menetap di sana, jika engkau menemui kesulitan." Niat Anandya pun bulat setelah mendapat restu dari Kiai Saridin, dan ia segera mengurus dokumen-dokumen keberangkatan serta bersiap mengucapkan selamat tinggal pada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Keesokan harinya, ia menata semua barangnya ke dalam koper, mengabadikan momen terakhir di pesantren, dan berpamitan pada teman-teman sejawat yang mendoakannya agar selamat sampai tujuan. Di sela-sela kesibukan persiapan, seorang sahabatnya, Nurul, bertanya dengan cemas, "Kau yakin akan baik-baik saja di sana, Enda?" Dan Anandya mengangguk sambil berujar yakin, "Insya Allah, aku takkan lupa pesan Kiai Saridin." Malam sebelum keberangkatannya, Anandya menunaikan sholat tahajud dan berdoa memohon petunjuk dari Allah, agar segala urusannya di negeri orang dipermudah dan selalu dalam lindungannya. Saat fajar tiba, ia berpamitan pada Kiai Saridin yang memberinya tasbih dan beberapa kitab tuntunan, sambil berkata lembut, "Berdoalah tanpa henti, karena Allah selalu mendengar." Dengan hati mantap, Anandya pun berangkat menuju bandara, menaruh seluruh harap dan keyakinannya pada rencana Allah yang Maha mengetahui segala hal. Setibanya di negeri Arab, Anandya disambut oleh Fauzan yang membantu mencarikan pekerjaan, dan akhirnya ia diterima di rumah keluarga Al-Makdisi, keluarga terpandang yang memiliki jaringan bisnis luas namun terkenal dengan konflik internalnya. Fauzan, saat mengantarkan Anandya ke kediaman Al-Makdisi, berpesan lembut, "Jika ada masalah, segera hubungi aku, karena Kiai Saridin sudah mewanti-wanti agar aku membantumu semaksimal mungkin." Di gerbang rumah megah itu, pelayan membukakan pintu, dan Anandya disambut Tuan Ibrahim Al-Makdisi, kepala keluarga, yang menatapnya tajam seakan curiga dengan tujuan kehadirannya. Meski demikian, ia dipersilakan masuk untuk bertemu anggota keluarga lain, termasuk istri Tuan Ibrahim yang hampir tak menegurnya, dan anak-anak mereka yang tampak memandang dingin ke arah Anandya. Keesokan harinya, Anandya mulai bertugas sebagai asisten pribadi sekaligus penerjemah untuk Tuan Ibrahim, yang sering berurusan dengan klien asing terkait ekspor-impor barang. Dalam beberapa kesempatan, Anandya melihat percakapan rahasia antara Khalid, anak tertua, dan beberapa kolega yang diduga merencanakan sesuatu di balik pengetahuan ayahnya. Suatu hari, Khalid menegur Anandya dengan nada sinis, "Jangan sekali-kali kau mencampuri urusan keluarga ini, karena aku tak ingin urusan kita diketahui orang luar." Dan Anandya hanya menunduk dalam diam. Meskipun suasana di rumah Al-Makdisi begitu kaku, Anandya mencoba menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengingat nasihat Kiai Saridin untuk senantiasa bersabar dan menjaga sikap. Setiap malam, ia mengaji dan berdoa agar Allah senantiasa melindunginya dari fitnah atau ancaman apapun, menyadari bahwa lingkungan tempatnya bekerja tidak sepenuhnya bersahabat. Ia merasa harus waspada dan menjaga diri, namun ia tetap yakin bahwa bagaimanapun kejujuran dan tekadnya akan membawanya pada kebaikan. Dengan semakin dalamnya keterlibatan Anandya dalam pekerjaan, ia tak bisa menghindari fakta bahwa perseteruan dalam keluarga Al-Makdisi berpusat pada perebutan kuasa antara Tuan Ibrahim dan Khalid, yang diam-diam berusaha menjatuhkan ayahnya demi menguasai bisnis keluarga. Suatu pagi, Tuan Ibrahim membangunkan Anandya lebih awal untuk menerjemahkan surat penting dari rekan bisnis di Eropa, sambil berujar cemas, "Aku tak percaya siapapun di rumah ini kecuali kau. Jadi tolong bantu aku memahami isi surat ini dengan tepat." Dari surat tersebut, terungkap rencana penjualan sebagian saham perusahaan yang kemungkinan besar akan menyingkirkan Khalid, menyebabkan Anandya sadar bahwa akan terjadi benturan yang lebih besar dalam keluarga ini.
Ketika Khalid mengetahui adanya surat tersebut, ia menuduh ayahnya hendak menjual saham di belakangnya, lalu berteriak dengan marah, "Mengapa kau tak mengajakku berunding terlebih dulu, ayah?" Sementara sang ayah membalas, "Kau sudah sering mengkhianati kepercayaan keluarga." Perang kata-kata yang terjadi di ruang tamu itu membuat istri Tuan Ibrahim ketakutan dan menutup diri di kamar. Sementara adik Khalid hanya bisa menyaksikan tanpa berani berkomentar. Di tengah keadaan tegang itu, Anandya berusaha menenangkan situasi. Tetapi Khalid justru menatapnya garang dan berkata, "Jangan mencoba ikut campur urusan pribadi kami." Sejak saat itu, Khalid menunjukkan sikap permusuhan terhadap Anandya. Selalu curiga bahwa Anandya memata-matainya atas perintah sang ayah. Tuan Ibrahim semakin menaruh kepercayaan pada Anandya karena ia menilai gadis itu memiliki sikap jujur dan kemampuan analisis yang tajam, terutama dalam memahami klien bisnis internasional. Namun, kepercayaan yang berlebih ini justru membuat Anandya dalam posisi sulit, karena ia seakan menjadi target amarah Khalid yang menuduhnya sebagai alat ayahnya. Anandya pun semakin berhati-hati, meski dalam hati ia terus berdoa, "Ya Allah, lindungi aku dari fitnah dan perseteruan yang tidak ada sangkut pautnya denganku ini." Suatu hari, dokumen penting yang menjadi landasan kerjasama dagang hilang secara misterius dari brankas Tuan Ibrahim, dan hal ini langsung membuat seisi rumah panik, terutama ketika Khalid dengan lantang menuduh, gadis itulah yang harus bertanggung jawab. Meskipun Tuan Ibrahim berusaha meredam dan mengatakan, "Jangan seenaknya menuduh tanpa bukti," Khalid bersikeras bahwa hanya Anandya yang memiliki akses ke brankas beberapa hari terakhir. Anandya kebingungan menjelaskan bahwa ia sama sekali tidak menyentuh dokumen itu, dan ia berkata lirih kepada Tuan Ibrahim, "Demi Allah, saya tidak pernah menyentuhnya. Saya pun tak tahu letaknya di mana." Situasi kian rumit ketika istri Tuan Ibrahim juga mulai meragukan kejujuran Anandya, menganggap gadis itu mungkin tergoda untuk menjual rahasia keluarga kepada pihak lain. Dalam keadaan tertekan, Anandya menangis di kamar, merasa terpojok oleh tuduhan yang sama sekali tidak dilakukannya. Namun ia teringat pesan Kiai Saridin untuk tetap tegar dalam menghadapi ujian. Fauzan, yang mendengar kabar ini, segera datang menemuinya di rumah Al-Maqdisi dan berbisik, "Sabar, Enda, aku yakin akan ada jalan keluarnya, karena Allah tidak pernah tidur." Anandya hanya mengangguk, mencoba menenangkan hatinya. Sementara di saat yang sama Khalid terus menyebarkan fitnah kepada para pelayan dan rekan bisnis ayahnya bahwa Anandya terlibat dalam konspirasi untuk merusak Al-Maqdisi. Ketika Tuan Ibrahim mencoba menggali kebenaran, bukti-bukti justru mengarah seolah-olah Anandya benar-benar bersalah. Karena sepertinya seseorang telah sengaja menyimpan barang-barang milik keluarga di kamar Anandya. Walau kecurigaan terus menguat, Anandya dengan suara bergetar berkata di hadapan semua orang di ruang tamu, "Wallahi, saya tidak melakukan hal itu, dan saya bersedia membuktikan dengan apapun." Sayangnya, perkataan itu tidak cukup untuk menghentikan upaya Khalid menekan ayahnya agar menyerahkan Anandya pada pihak berwajib setempat, dengan alasan keamanan keluarga dan bisnis yang telah terganggu. Fauzan, merasa khawatir akan keselamatan Anandya, mulai mencari petunjuk di dalam rumah Al-Maqdisi, memeriksa berbagai sudut dan bertanya kepada pelayan tentang pergerakan Khalid pada malam dokumen itu hilang. Dari penuturan seorang pelayan tua, Fauzan mendapatkan informasi bahwa Khalid sering keluar larut malam, membawa dokumen dan berbisik ketegangan. Namun si pelayan tidak berani bersaksi secara terbuka karena takut dipecat. Sementara itu, Anandya diletakkan dalam pengawasan ketat di kamar terpisah. Dan dalam doanya di atas sajadah, ia memohon, "Ya Allah, aku pasrah, bimbinglah langkahku untuk mengungkap kebenaran ini." Fauzan mencoba menghubungi rekan-rekan di Kedutaan Indonesia, tetapi proses birokrasi memakan waktu, sehingga ia memutuskan untuk bertindak cepat dengan menghimpun bukti independen. Di sebuah sudut gudang tua, Fauzan menemukan beberapa berkas yang serupa dengan dokumen hilang yang disembunyikan di balik peti kayu, dan ia terkejut ketika melihat tanda tangan Khalid di sana. Ia lantas mendatangi Anandya dan berbisik pelan, "Aku sudah menemukan sesuatu, Enda. Tapi kita masih perlu saksi kuat agar tuduhan pada dirimu bisa tersangkal sepenuhnya." Anandya mengangguk, berupaya mempertahankan harapan, meski ia tahu Khalid pasti akan melakukan apapun untuk menutup mulut saksi. Ketika Fauzan mencoba menghadap Tuan Ibrahim untuk membeberkan temuannya, Khalid terlebih dulu menuduh bahwa Fauzan dan Anandya bersekongkol menipu keluarga, memanipulasi bukti demi uang.
Tuan Ibrahim yang kebingungan lalu mengatakan, "Aku tak tahu mana yang benar, tetapi kita perlu pengadilan yang adil untuk mengusut masalah ini." Sementara Khalid tetap ngotot menekan ayahnya. Meski situasinya rumit, Fauzan tak patah semangat, seraya menguatkan Anandya. "Percayalah, Enda, Allah akan membuka jalan ketika kita berusaha, walau dunia seolah memusuhimu." Berbekal laporan sepihak dari Khalid dan keluarga Al-Maqdisi, aparat keamanan lokal menjemput Anandya di kediaman itu, menuduhnya melakukan pencurian dokumen serta mengganggu stabilitas bisnis keluarga, menyebabkan Tuan Ibrahim hanya bisa terdiam di sudut ruangan. Dengan wajah tenang namun hati gundah, Anandya berkata kepada Fauzan sebelum dibawa pergi, "Berdoalah untukku, semoga keadilan masih berpihak pada yang benar." Lalu ia diseret paksa ke dalam mobil aparat. Fauzan segera menghubungi Kedutaan Besar Indonesia. Namun jawaban yang ia dapat hanyalah anjuran untuk mengumpulkan bukti lebih kuat agar bisa memperjuangkan kebebasan Anandya melalui jalur resmi. Di ruang tahanan, Anandya harus menghadapi pertanyaan-pertanyaan tajam. Sementara ia terus menjawab dengan tegas bahwa ia tidak bersalah. Namun pihak berwajib tampak lebih percaya pada kesaksian Khalid. Proses pengadilan adat yang berlangsung terburu-buru membuat Fauzan merasa geram, karena jelas putusan awal cenderung memihak keluarga Al-Maqdisi yang berpengaruh di wilayah itu. Hakim adat setempat menyatakan, "Setelah menimbang bukti dan mendengar saksi, kami memutuskan Anandya bersalah dan patut dihukum sesuai ketentuan yang berlaku di wilayah ini, tanpa memberi ruang pembelaan memadai." Berulang kali Fauzan mengajukan protes sambil berkata, "Ini tidak adil, Tuan Hakim. Kami memiliki bukti bahwa ada konspirasi dalam keluarga Al-Maqdisi. Namun usahanya hanya dianggap angin lalu." Dalam rapat tertutup, Khalid dan beberapa pejabat lokal menyepakati hukuman mati bagi Anandya, dan secara mencurigakan, Tuan Ibrahim memilih tidak menghadiri putusan akhir, entah karena tekanan atau keputusasaan. Kabar hukuman ini membuat masyarakat terbelah. Sebagian meyakini Anandya hanya korban fitnah, sementara sebagian lain mempercayai gosip bahwa Anandya memang mencuri dokumen penting. Di tengah ketidakpastian, Fauzan terus berusaha menenangkan diri sambil mengingat amanat Kiai Saridin bahwa kebenaran akan terungkap pada waktunya. Lalu ia berjanji, "Aku takkan diam sampai Anandya dibebaskan." Di alun-alun kota yang luas, sebuah kuali besar didirikan di atas tungku api raksasa, yang siap digunakan untuk mengeksekusi Anandya. Sementara penduduk setempat berkumpul menonton dengan penuh rasa ingin tahu sekaligus ngeri. Seorang algojo mengumumkan, berdasarkan keputusan pengadilan adat, terdakwa akan dieksekusi dengan cara direbus hingga tewas, dan suara gemuruh massa pun bersahutan, meski sebagian tampak menentang keras hukuman biadab ini. Fauzan berusaha mengajukan permohonan penangguhan eksekusi sambil berteriak, "Metode ini tidak ada dalam ajaran Islam. Kalian sedang melakukan kezoliman yang sama sekali tidak dibenarkan." Namun perkataannya diabaikan oleh hakim. Tangan dan kaki Anandya diikat. Lalu ia digiring menuju panggung eksekusi. Sementara ia berzikir perlahan, menenangkan hatinya dan berserah sepenuhnya kepada Allah. Suasana mencekam terasa ketika api di bawah kuali mulai membesar, asap mengepul tinggi, dan aroma kayu terbakar memenuhi udara, membuat beberapa orang menutup hidung mereka. Khalid memandangi pemandangan itu dari kejauhan dengan tatapan penuh dendam, sementara Tuan Ibrahim tidak tampak, menimbulkan pertanyaan kemana perginya sang kepala keluarga di saat kritis ini. Saat hendak dimasukkan ke dalam kuali, Anandya sempat berkata lirih, "Ya Allah, jika ini memang ketetapan-Mu, aku ikhlas. Tapi jika ini adalah kezoliman, tunjukkan kuasa-Mu agar mereka menyadari kesalahan mereka." Beberapa orang dari kerumunan menitikkan air mata. Tidak percaya seseorang yang terlihat polos dan taat bisa digiring pada kematian dengan cara sedemikian kejam, tapi tak seorang pun berani menghalangi prosesi. Fauzan menoleh ke arah hakim sambil memohon terakhir kalinya. "Hentikan ini. Demi nama Allah, kalian tidak berhak menentukan hukuman yang tidak sesuai syariat." Namun sang hakim hanya mengibaskan tangan seolah muak mendengarnya. Saat kaki Anandya mulai merasakan panasnya uap yang naik, langit tampak kelabu, seakan hendak menurunkan rahmat atau menampakkan pertanda bahwa sesuatu di luar nalar akan terjadi. Begitu tubuh Anandya dimasukkan ke dalam kuali yang terlihat mendidih, perlahan-lahan tampak bahwa air di sekitar tubuhnya tidak memunculkan efek panas pada kulitnya. Sementara asap tetap membumbung tinggi menandakan api di bawah kuali menyala dengan hebat. Kerumunan mulai gaduh. Beberapa orang berteriak panik melihat pemandangan aneh ini.
Sementara si Algojo menyentuh permukaan kuali dan langsung menjerit kesakitan karena tangannya melepuh. Khalid melangkah ke depan dengan wajah tak percaya, sambil berteriak, "Pasti ada tipu daya, ini tidak mungkin airnya dingin." Lalu ia memerintahkan agar kuali diganti dengan minyak agar lebih ampuh menyiksa. Hakim pun mengangguk setuju, dan para pekerja mengangkut tong-tong berisi minyak, mengguyurnya ke dalam kuali sebelum menyalakan api lebih besar. Dengan harapan kali ini Anandya benar-benar meleleh. Fauzan yang menyaksikan peristiwa itu mencengkeram pagar pembatas dan berseru keras, "Hentikan, kembalilah pada jalan Allah. Hukuman barbar semacam ini tidak akan mendatangkan kebaikan." Namun suaranya tenggelam di tengah suara orang banyak. Setelah minyak mendidih, dengan penuh keyakinan Khalid mengangkat tangannya dan memerintahkan Algojo untuk kembali memasukkan Anandya, diiringi sorakan beberapa orang yang meminta agar sang terdakwa segera mati. Meskipun diikat, Anandya tampak tenang, bibirnya terus berkomat-kamit membaca doa, hingga tubuhnya kembali terendam dalam minyak yang menggelegak, memercikan butiran minyak panas ke pinggiran kuali. Ajaibnya, Anandya tidak berteriak kesakitan, tidak menampakkan luka bakar, bahkan air mata pun tidak menetes dari matanya. Sedangkan beberapa penonton yang terkena cipratan minyak menjerit kelimpungan karena luka bakar. Keraguan mulai menelusup di benak banyak orang yang bertanya-tanya, apakah ini ilmu rawa rontek yang terkenal atau murni pertolongan dari Allah? Fauzan yang menyaksikan keajaiban itu bergumam, "Subhanallah, inilah kuasamu, ya Rob." Sementara ia semakin bertekad mengungkap kebenaran demi membersihkan nama Anandya. Setelah 2 kali gagal membuat Anandya terluka oleh rebusan air dan minyak, Hakim berang dan bertanya kepada Khalid, "Apa rencanamu selanjutnya?" Karena orang-orang mulai berspekulasi soal kesaktian gadis ini. Khalid melangkah mundur, menatap Anandya yang tetap selamat di dalam kuali, lantas bergumam pelan, "Barangkali Kiai Saridin telah mewariskan ilmu rawa rontek padanya, ilmu kebal yang katanya bisa menolak maut." Fauzan segera mengangkat suaranya dan menjawab, "Ini bukan ilmu rawa rontek atau kebatinan apapun, melainkan pertolongan Allah bagi hambanya yang terzolimi." Namun perkataannya justru membuat Hakim mengerutkan dahi curiga. Beberapa orang mulai mendesak Hakim, "Jika memang dia kebal, kita harus mempergunakan cara lain yang lebih hebat." Sedangkan sebagian lagi, terutama ulama-ulama muda, mulai meragukan keabsahan hukuman ini. Fauzan mencoba berdiplomasi dengan mendekati para ulama, menceritakan riwayat Anandya yang hanya seorang santriwati dari Tuban, yang jauh dari praktik sihir atau santet, seraya berkata, "Kalian semua tahu, agama kita tak pernah membenarkan metode hukum sesat seperti ini." Salah satu ulama setempat, Ustaz Malik, menimpali, "Tapi bukankah kita berpegang pada putusan pengadilan adat, sedangkan bukti keterlibatan gadis ini sudah jelas?" Sehingga Fauzan pun berseru, "Belum jelas, justru ada konspirasi yang berusaha menyingkirkannya." Dalam kericuhan perdebatan, Anandya tetap berzikir di dalam kuali, tak berhenti memohon agar Allah membukakan hati orang-orang tersebut, sementara wajahnya tetap tampak tenang di tengah panasnya minyak mendidih. Khalid memerintahkan para pelayan untuk menambahkan kayu bakar hingga apinya membesar, meyakini bahwa mungkin temperatur belum cukup panas, meski hal itu hanya semakin menambah percikan minyak ke segala penjuru. Para penonton yang terkena cipratan minyak menjerit, terbakar dengan rasa sakit hebat, sedangkan Anandya tetap tak terluka, membuat suasana menjadi semakin mencekam dan diwarnai ketakjuban. Di tengah suasana yang kacau, Fauzan menoleh ke langit dan berdoa dengan suara pelan, "Ya Allah, tunjukkanlah tanda lebih besar lagi agar mata hati mereka terbuka, sehingga kebenaran tak lagi tertutupi." Merasa tersudut karena makin banyak orang meragukan tuduhan terhadap Anandya, Khalid lantas membayar beberapa ulama bayaran untuk melakukan ritual agar panas kuali benar-benar membakar tubuh gadis itu. Para ulama palsu tersebut melakukan doa bersama dengan lantang, memunculkan kesan sakral bagi orang awam, padahal isi doa mereka diwarnai niat jahat untuk menuntut terjadinya kesengsaraan pada orang lain. "Kita tidak akan kalah oleh sihir," seru salah satu ulama bayaran, yang lalu berdiri di sisi kuali sambil mencelupkan tangannya ke minyak panas sebentar, menjerit kesakitan, namun tetap melanjutkan seruan. Khalid berujar bangga, "Lihatlah, kalian pasti akan tumbang kali ini." Tapi Fauzan justru menoleh sambil menggeleng. Doa kebencian tidak akan pernah dikabulkan, karena Allah mengetahui niat buruk di dalamnya. Kompak, para ulama bayaran itu terus mengeraskan bacaan doa mereka, diikuti halayak yang mulai bingung dan bertanya-tanya,
Mana mungkin agama kita mengajarkan doa untuk mencelakakan orang yang belum terbukti bersalah. Hakim, yang telah menerima suap dari Khalid, justru memerintahkan agar prosesi tetap dilanjutkan. Bahkan menambahkan, kita akan benar-benar melihat siapa yang dibela oleh Tuhan yang sesungguhnya. Mendengar itu, Fauzan berteriak, Tuhan takkan membela kezoliman, sementara gadis ini jelas korban fitnah. Tapi tak ada yang menggubris, karena masa telah terpengaruh propaganda Khalid dan rekan-rekannya. Saat doa mencapai puncaknya, tiba-tiba terdengar bunyi dentuman keras dari bagian bawah kuali, seolah ada yang meletakkan logam tersebut, membuat halayak menjerit kaget. Dengan cepat, kuali besar itu pun pecah, menyemburkan minyak panas ke segala arah, melukai para ulama bayaran serta Khalid sendiri yang paling dekat dengan sumber ledakan. Orang-orang berlarian panik, sedangkan Fauzan melompat menuju panggung, menarik Anandya yang tersisa di tengah reruntuhan. Terkejut karena mendapati pakaian gadis itu tidak terbakar sedikit pun meski digenangi minyak panas. Dalam keadaan panik, Khalid berusaha melarikan diri sambil menahan rasa sakit akibat luka bakar di tangannya. Namun Fauzan berhasil mengejarnya dan merebut tas kecil berisi dokumen yang ia bawa. Ternyata di dalam tas tersebut terdapat dokumen asli yang membuktikan rencana Khalid untuk menjebak ayahnya, mengambil alih bisnis keluarga, sekaligus menjadikan Anandya kambing hitam atas kehilangan dokumen perusahaan. Fauzan berseru di hadapan kerumunan yang masih kacau, lihatlah bukti ini, inilah yang menunjukkan siapa biang keladi semua fitnah terhadap Anandya, dan beberapa orang mulai menyadari kebenaran itu. Polisi yang baru tiba di lokasi eksekusi akhirnya membekuk Khalid, karena ada laporan lain tentang tindak kecurangan finansial yang melibatkan dirinya, sementara hak masyarakat yang tertipu pun turut menjadi alasan kuat penahanannya. Kau tidak akan lolos kali ini, kata salah satu petugas, menahan tangan Khalid yang mengerang kesakitan karena luka bakarnya, sedangkan Khalid hanya mampu memaki dalam hati. Hakim yang melihat hal ini jadi ketakutan, sebab selama ini ia menerima suap dari Khalid. Namun massa yang marah mulai menuntut agar ada pengadilan ulang yang bersih dari kecurangan. Dalam kericuhan itu, seorang saksi yang dulu takut berbicara maju ke depan, membeberkan bahwa ia pernah melihat Khalid mengendap-endap di kantor ayahnya untuk mengambil dokumen penting dan menyembunyikannya. Fauzan membawa Anandya ke tempat aman, membantu melepaskan ikatan di tangannya, sambil berkata, Alhamdulillah, kebesaran Allah telah menolongmu dan membuka aib para pendusta. Beberapa ulama yang tadinya menuduh Anandya mulai menyesal dan beristighfar, mengakui bahwa mereka telah bersikap semena-mena berdasarkan isu dan bukti palsu. Anandya menitikkan air mata, bukan karena menahan sakit, melainkan karena haru melihat betapa kebenaran akhirnya berkuasa. Sementara dalam hatinya ia pun bersyukur, Ya Allah, Engkau tunjukkan kebesaran-Mu di saat yang tepat. Setelah situasi mulai reda, Tuan Ibrahim yang baru datang tampak syok melihat keadaan di alun-alun. Terlebih ketika ia mengetahui anaknya sendiri, Khalid, menjadi dalam fitnah terhadap Anandya, sehingga ia pun jatuh terduduk dan menangis. Pengadilan formal kemudian digelar kembali dengan pengawasan ketat, menghimpun bukti-bukti yang sudah dikumpulkan Fauzan, saksi-saksi yang kini berani bersuara, dan pengakuan tertulis Khalid. Di pengadilan tersebut, Anandya dinyatakan tidak bersalah, dan sebagai ganti atas penderitaan serta fitnah yang dialaminya, keluarga Al-Maqdisi diwajibkan membayar kompensasi besar untuk memulihkan nama baiknya. Tuan Ibrahim secara langsung meminta maaf kepada Anandya di hadapan banyak orang, menyesali kebutaannya karena terlalu menuruti tuduhan Khalid tanpa mencari kebenaran, sambil mengatakan, Maafkan aku terlalu berprasangka. Anandya menerima permintaan maaf itu dengan lapang dada, walau rasa trauma masih tersisa, sambil berucap, Aku memaafkan, karena Islam mengajarkan untuk tidak membalas dendam dengan kebencian. Fauzan menambahkan, Insya Allah, keadilan dunia sudah ditegakkan. Namun keadilan akhirat hanya milik Allah, maka segeralah bertobat agar kelak tidak menanggung beban yang lebih berat. Pengadilan juga memutuskan agar hakim yang bersalah atas penerimaan suap segera dipecat dan diperiksa lebih lanjut, menunjukkan bahwa hukum di negeri ini tak boleh lagi dipermainkan demi kepentingan segelintir orang. Keluarga Al-Maqdisi harus membayar kerugian materi dan moral yang disebabkan oleh fitnah tersebut, sekaligus diharuskan membuat pernyataan maaf terbuka agar masyarakat tidak lagi salah paham terhadap Anandya. Kedutaan Besar Indonesia turun tangan untuk memastikan kompensasi dibayarkan penuh, sekaligus memberi perlindungan hukum bagi Anandya, dengan menyatakan, kami tak akan membiarkan warga kami ditindas dengan cara seperti ini.
Meskipun terlahir dari peristiwa menyakitkan, kabar mengenai kemenangan Anandya atas fitnah ini tersebar luas, membuat banyak orang di wilayah tersebut menyadari bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Di balik kemenangan Anandya di pengadilan, muncul gesekan antara pihak keluarga Al-Maqdisi dan Kedutaan Besar Indonesia. Sebab keluarga Al-Maqdisi bersikeras menuduh keterlibatan kedutaan dalam mengganggu urusan internal mereka. Kami merasa hak kedaulatan hukum kami dilecehkan, keluh salah satu kuasa hukum Al-Maqdisi, sementara perwakilan kedutaan menjawab tegas. Kami hanya melindungi warga negara kami yang diperlakukan semena-mena. Suasana makin memanas saat Tuan Ibrahim menerima surat peringatan dari pemerintah setempat yang menyatakan bahwa segala bisnis Al-Maqdisi akan diawasi lebih ketat karena kasus suap dan fitnah ini. Di sisi lain, kedutaan mengancam akan mengajukan tuntutan lebih lanjut jika keluarga Al-Maqdisi masih mencoba menyeret nama Anandya dalam fitnah baru atau menunda pembayaran kompensasi. Fauzan, yang menjadi penghubung utama antara Anandya dan kedutaan, berupaya meredakan situasi dengan berdialog. Marilah kita cari solusi, karena menebar permusuhan hanya akan memperpanjang masalah. Beberapa elemen masyarakat pun mendesak keluarga Al-Maqdisi untuk benar-benar bertobat dan memperbaiki diri, karena reputasi mereka sudah hancur di mata publik dan para pebisnis internasional. Khalid yang masih dalam penjara sementara menunggu proses hukuman tambahan, mengirim pesan permintaan maaf kepada Anandya, meski sebagian orang meragukan ketulusannya karena ia dikenal licik. Tuan Ibrahim, dengan wajah murung, sempat mendatangi kedutaan sambil menyatakan, "Kami akan menanggung semua kesalahan, asal jangan menghentikan bisnis kami, karena ribuan karyawan bergantung pada perusahaan ini." Melihat keseriusan Tuan Ibrahim untuk memperbaiki keadaan, kedutaan pun lebih melunak, namun tetap mewanti-wanti, "Kami tak ingin hal semacam ini terjadi lagi, jadi pastikan keluarga Anda mematuhi hukum yang berlaku." Di tengah ketegangan itu, Anandya memilih menenangkan diri di sebuah penginapan yang disediakan kedutaan, menata rencana masa depannya dan bersyukur karena ia sudah terbebas dari ancaman eksekusi. Berita tentang kejadian di alun-alun kota tersebar ke berbagai wilayah, membuat reputasi keluarga Al-Maqdisi hancur lebur di mata masyarakat luas dan rekan bisnis internasional yang tak mau bekerja sama dengan pihak yang mencoreng keadilan. Pabrik dan gudang milik Al-Maqdisi mulai ditinggalkan oleh investor, sementara para pekerja menuntut kejelasan nasib karena masa depan perusahaan tampak suram jika terus diwarnai konflik hukum. Tuan Ibrahim tak tahan melihat dampak negatif yang muncul di perusahaannya, memutuskan mundur sementara dari jabatannya, menugaskan seorang penasihat independen untuk menyelamatkan bisnis yang tersisa. Di jalanan, orang-orang berbisik, dulunya mereka kaya dan berkuasa, tapi sekarang lihatlah bagaimana kehendak Allah membalik keadaan. Sementara sebagian lagi merasa iba pada para pekerja yang tak bersalah. Fauzan menengahi rumor yang semakin liar dengan menjelaskan kepada masyarakat bahwa tidak semua anggota keluarga Al-Maqdisi terlibat, namun mereka tetap perlu menanggung akibat dari kezoliman yang didukung oleh beberapa oknum. Anandya, yang kini sudah boleh beraktivitas lebih leluasa, bertemu Tuan Ibrahim di sebuah masjid terdekat, lalu Tuan Ibrahim berkata lirih, "Maafkan keluargaku, semoga Allah mengampuni kami, dan aku berjanji akan mengembalikan semua hakmu yang direnggut." Anandya menjawab dengan lembut, "Saya hanya meminta keadilan dan perlindungan. Selebihnya biarlah Allah yang menentukan bagaimana balasan bagi setiap perbuatan." Di tengah keterpurukan, istri Tuan Ibrahim akhirnya sadar bahwa ia ikut bersalah karena dulu tidak membela Anandya, sehingga ia pun mencoba menebus kesalahan dengan membantu menyelesaikan perselisihan di internal keluarga. Umat di sekitar wilayah itu mulai memetik pelajaran bahwa kekayaan dan status tidak menjamin keselamatan dari sanksi sosial maupun hukum, karena kebenaran pasti akan terungkap. Dengan kerendahan hati, Tuan Ibrahim mengucapkan terima kasih kepada Fauzan karena telah membongkar kebenaran dan menghindarkan keluarga itu dari kehancuran yang lebih besar, walau reputasi mereka sekarang telah musnah. Di sebuah majelis ilmu yang digelar pasca peristiwa tersebut, banyak ulama dan cendekiawan berkumpul untuk mendiskusikan fenomena aneh saat eksekusi Anandya, khususnya tentang api dan minyak yang tidak mampu membakar tubuhnya. Beberapa orang berpendapat, mungkin itu ilmu rawa rontek yang diturunkan Kiai Saridin kepadanya. Namun Fauzan menegaskan, Kiai Saridin tidak mengajarkan hal semacam itu, ia hanya mengajarkan untuk istiqomah dan tawakal. Seorang ulama senior, Syekh Abdul Karim, menyimpulkan, Allah bisa saja menolong hambanya dengan cara di luar jangkauan logika manusia,
maka jangan kita cepat menuduh hal-hal gaib yang tak berdasar. Mendengar uraian itu, Anandya yang turut hadir menjelaskan, selama ini, saya hanya berdoa memohon pertolongan Allah, tidak pernah melakukan ritual khusus ataupun mempelajari ilmu kebal. Para ulama pun saling bertukar pandangan, menyadari bahwa keajaiban tersebut adalah tanda dari Allah agar manusia berhati-hati dalam menegakkan hukum, jangan sampai menjatuhkan vonis atas dasar prasangka. Ada pula ulama yang mengatakan, peristiwa ini menjadi bukti kebesaran Allah yang mampu melindungi hambanya saat kebenaran berada di pihaknya, meski semua manusia bersatu ingin membinasakannya. Fauzan lalu menambahkan, hikmahnya, kita diingatkan untuk selalu mendahulukan keadilan dan kebenaran daripada hawa nafsu dan kepentingan duniawi. Majelis ilmu itu kemudian ditutup dengan doa bersama, agar umat Islam di daerah tersebut bisa kembali bersatu membangun peradaban yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai syariat. Usai pertemuan, beberapa ulama mendekati Anandya, menyatakan ketertarikan untuk belajar lebih banyak tentang metode pengajaran Kiai Saridin yang dinilai berhasil menanamkan keyakinan kuat pada murid-muridnya. Anandya hanya tersenyum sambil berkata, saya masih sedikit ilmu, tapi jika Anda ingin belajar, datanglah ke pesantren Kiai Saridin di Tuban, karena di sanalah segala kebaikan itu bersumber. Berbagai ulama, termasuk Ustaz Malik yang sempat meragukan Anandya, akhirnya menyatakan niat mereka untuk berguru secara langsung pada Kiai Saridin, terinspirasi oleh keteguhan iman dan keberanian muridnya tersebut. Mereka berkata, kami ingin memahami bagaimana membangun keimanan yang kokoh sehingga tak tergoyahkan oleh bujukan dunia maupun ancaman kezoliman, sambil menatap serius ke arah Anandya dan Fauzan. Fauzan menjelaskan, Kiai Saridin selalu menekankan pentingnya kebersihan hati, banyak berzikir, dan menjauhi perbuatan zolim, karena itulah kunci utama keselamatan di dunia dan akhirat. Sejumlah orang pun memohon agar Anandya mengajarkan doa-doa khusus yang ia baca saat di dalam kuali. Namun ia menjawab dengan jujur, saya hanya membaca kalimat-kalimat tauhid dan memohon ampun, selebihnya itu murni kuasa Allah. Keinginan para ulama tersebut semakin kuat ketika mereka mendengar cerita bahwa Kiai Saridin bukan hanya mendidik murid dalam ilmu agama, tetapi juga mengasah akhlak dan tanggung jawab sosial. Mereka lalu merancang perjalanan ke Tuban, menyiapkan segala kebutuhan dan memohon restu dari pemimpin di daerah mereka, berniat belajar dalam jangka waktu panjang. Fauzan pun menimpali, kami akan mendampingi kalian jika dibutuhkan. Namun pastikan semua urusan di sini tuntas dulu, karena Kiai Saridin selalu menekankan agar tanggung jawab kita tidak ditelantarkan. Mendengar itu, Ustaz Malik menegaskan, kami akan berusaha membereskan permasalahan di kota ini, khususnya membimbing masyarakat agar kembali lurus, lalu kami menyusul ke Tuban. Dengan kesadaran penuh, para ulama itu membubarkan diri dan berjanji akan mengumpulkan santri-santri muda yang berminat menimba ilmu di pesantren Kiai Saridin, sambil menyiapkan hati untuk hijrah ilmu yang lebih mendalam. Anandya dan Fauzan saling berpandangan, bersyukur karena segala kesulitan ternyata berbuah kebaikan yang meluas, meski prosesnya ditempuh lewat jalan yang penuh ujian dan penderitaan. Beberapa minggu kemudian, setelah urusan kompensasi dan penahanan Khalid rampung, rombongan ulama yang dipimpin Ustaz Malik beserta beberapa mantan simpatisan keluarga Al-Maqdisi memulai perjalanan ke Tuban untuk berguru pada Kiai Saridin. Anandya dan Fauzan juga berangkat, sebab mereka berniat kembali ke tanah kelahiran, baik untuk menyampaikan kabar gembira kepada Kiai Saridin maupun melanjutkan hidup di kampung halaman. Dalam perjalanan, Ustaz Malik bercerita, kami belajar banyak dari insiden kuali itu, terutama bahwa keadilan Allah tak bisa dibeli oleh harta dan kuasa, sambil menatap langit seolah bersyukur. Beberapa anggota rombongan yang dulunya meremehkan ilmu agama merasa sangat antusias, karena mereka percaya pesantren Kiai Saridin adalah sumber kedamaian dan pencerahan yang mereka cari. Fauzan mengingatkan, tapi janganlah kita meletakkan harapan berlebihan pada manusia, karena segala kebaikan hakikatnya bersumber dari Allah, sedangkan perantara hanya membantu membuka pintu ilmu. Sepanjang perjalanan, Anandya sering mengisi waktu luang dengan mengajar dasar-dasar bahasa Arab kepada yang berminat, sambil menanamkan motivasi bahwa mempelajari bahasa Al-Quran adalah kewajiban mulia bagi umat muslim. Saat singgah di sebuah oasis, Ustaz Malik memuji Anandya, ilmu bahasa Arabmu sangat bermanfaat. Semoga kelak kau bisa menjadi penerjemah resmi di banyak lembaga Islam, yang kemudian dijawabnya dengan doa, amin, jika Allah mengizinkan.
Di saat langit mulai memerah saat senja, rombongan mencari tempat bermalam. Lalu mereka mendirikan tenda sederhana, saling berbagi bekal, dan menceritakan pengalaman hidup masing-masing. Ketika fajar menyingsing, mereka melanjutkan perjalanan, optimis bahwa jarak yang tersisa menuju Tuban tidak akan terasa melelahkan karena hati mereka sudah diliputi semangat menuntut ilmu. Di sepanjang jalan, suara lantunan zikir dan bacaan Al-Quran menggema dari rombongan tersebut, menciptakan suasana spiritual yang mengiringi langkah mereka menuju pesantren Kiai Saridin. Setibanya di pesantren, Kiai Saridin menyambut mereka dengan senyum tulus, menanyakan kabar dan perkembangan yang terjadi di negeri Arab, terutama kisah tentang eksekusi gagal yang menimpa Anandia. Anandia bercerita panjang lebar, menuturkan kejadian sebenarnya di hadapan sang Kiai. Sementara Fauzan menambahkan beberapa detail tentang bagaimana Allah menyelamatkan Anandia di detik-detik yang menegangkan. Kiai Saridin mengangguk bijak, lantas berkata, "Sesungguhnya Allah telah menunjukkan kekuasaannya lewat peristiwa itu, agar menjadi pelajaran bagi setiap orang yang mau berpikir." Mendengar kisah tersebut, para santri di pesantren memandang Anandia dengan kagum dan hormat. Namun ia segera mengingatkan, "Jangan mengagumi aku, tapi agumilah Allah yang Maha Perkasa." Dalam suasana bahagia itu, Kiai Saridin mendapati bahwa Anandia dan Fauzan menjalin kedekatan istimewa. Lalu ia pun memanggil mereka berdua secara terpisah untuk menanyakan keseriusan hati mereka. Fauzan membuka percakapan dengan malu-malu, "Kiai, saya ingin meminang Anandia jika diizinkan, karena selama ini kami telah melalui banyak ujian bersama," dan Kiai Saridin tersenyum mendengar niat tulus itu. Anandia, ketika ditanya oleh Kiai Saridin, menyatakan bahwa ia telah memohon petunjuk Allah, dan hatinya mantap untuk menerima Fauzan sebagai pendamping hidup, karena ia yakin lelaki itu memiliki iman dan tanggung jawab. Kiai Saridin lantas memanggil beberapa tokoh pesantren untuk bermusyawarah dan menyarankan agar akad nikah dilangsungkan secepatnya, mengingat keduanya telah melewati banyak cobaan yang mengokohkan cinta mereka. Para ulama yang datang dari Arab pun turut menyaksikan diskusi itu, senang mendengar kabar baik, karena mereka menilai pernikahan ini akan menyatukan dua orang yang sama-sama memiliki keteguhan hati dan kecerdasan agama. Pada akhirnya, hari bahagia ditetapkan, dan penyatuan dua hati yang diberkahi ini akan segera terlaksana di pesantren Kiai Saridin, disaksikan keluarga, santri, dan para ulama yang hadir. Di pelataran pesantren, rangkaian akad nikah sederhana tapi hikmat berlangsung, di mana Fauzan mengucap ijab kabul di depan Kiai Saridin, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dan niat untuk membimbing Anandia di jalan Allah. Usai acara, para hadirin meneriakan takbir dan tahmid, menandakan rasa syukur yang mendalam. Sementara Anandia tampak meneteskan air mata haru di balik hijabnya. Berbagai tamu, termasuk rombongan ulama dari Arab, menyalami kedua mempelai, mendoakan agar rumah tangga mereka menjadi sakinah, mawaddah, warahmah, serta langgeng di bawah ridho Allah. Kiai Saridin berpesan sambil menepuk pundak Fauzan, "Jadilah imam yang adil dan sabar, karena engkau akan ditanya kelak tentang bagaimana memimpin keluargamu." Dan Fauzan mengangguk paham. Setelah acara usai, Anandia pindah ke salah satu kamar keluarga di kompleks pesantren, dan mereka merencanakan untuk menetap sementara di sana, membantu mengajar para santri. Dalam beberapa hari, Fauzan dan Anandia mulai menyusun kurikulum bahasa Arab lanjutan, sekaligus merumuskan metode diskusi interaktif bagi para santri, menerapkan apa yang mereka dapatkan dari pengalaman di negeri Arab. Para ulama yang turut datang akhirnya ikut mengajar di kelas tafsir dan fikih, menciptakan suasana pembelajaran lintas budaya yang unik, menggabungkan perspektif Nusantara dan Timur Tengah. Kehidupan baru yang mereka jalani memang tak semewah di negeri Arab, namun kedamaian yang dirasakan jauh lebih bernilai, seiring semakin dalamnya pemahaman mereka tentang kebersamaan dan ketulusan. Kiai Saridin sering berpesan dalam pengajian subuh, "Ingat, ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah." Jadi semoga apa yang kita pelajari bersama di sini bisa menjadi bekal untuk membangun kehidupan yang diridhoi Allah. Di setiap sujudnya, Anandia senantiasa bersyukur karena Allah telah menuntunnya melewati ujian demi ujian, hingga akhirnya menemukan kebahagiaan dan ketenangan hati di sisi Fauzan. Kabar pernikahan dan kisah keajaiban kuali yang dialami Anandia terus menyebar, menumbuhkan semangat di kalangan masyarakat Tuban dan sekitarnya untuk menegakkan keadilan serta menjaga kehormatan hijab dan syariat.
Orang-orang yang dulu meragukan kekuatan iman kini memahami bahwa pertolongan Allah itu nyata bagi siapapun yang terzolimi dan berteguh dalam kebenaran, membuat mereka semakin giat beribadah dan memperbaiki akhlak. Di pesantren, ulama-ulama dari Arab mulai menetap lebih lama, belajar dari Kiai Saridin tentang kebijaksanaan dalam menghadapi fitnah dan menyelesaikan masalah tanpa kekerasan, sehingga kedekatan budaya pun terjalin. Tuan Ibrahim, yang sempat mengalami pergolakan batin, akhirnya menyelesaikan konflik di perusahaannya dengan bijaksana, memasukkan nilai-nilai Islami dalam struktur manajemen, meski reputasi Al-Maqdisi masih butuh waktu untuk dipulihkan. Khalid menjalani hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, namun perlahan menunjukkan tanda-tanda penyesalan, di mana ia rutin membaca Al-Quran di dalam sel tahanan dan berikrar ingin memperbaiki diri. Kiai Saridin, dalam satu pertemuan besar di pesantren, menegaskan, semoga kisah Anandya dan Fauzan menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kejujuran adalah pakaian paling indah dan senjata paling ampuh bagi orang yang beriman. Tak hanya di Tuban, pesantren tersebut menjadi rujukan belajar bagi banyak santri dari luar daerah yang ingin menimba ilmu agama dan mencontoh keteguhan iman Anandya serta kecerdasan Fauzan. Kehidupan Fauzan dan Anandya terus berlanjut dengan serangkaian aktivitas dakwah, pendidikan, dan bimbingan rohani, menumbuhkan generasi santri yang siap berdakwah di pelosok negeri maupun di mancanegara. Para ulama yang belajar di pesantren Kiai Saridin pulang ke negeri mereka dengan membawa pemahaman baru yang lebih inklusif, adil, dan jauh dari kekerasan. Lalu mereka menyebarkan pandangan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Akhirnya, nama Anandya dan Fauzan pun terus dikenang sebagai simbol perjuangan melawan kezoliman dan kesombongan, meninggalkan warisan keadilan yang akan terus menginspirasi generasi Muslim di masa mendatang.